Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tiba-tiba dipanggil FIFA usai timnas Indonesia dipastikan lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sukses melangkah untuk pertama kalinya ke ronde keempat setelah menempati peringkat keempat klasemen akhir grup C. Bermain sebanyak 10 pertandingan, Timnas Indonesia mengoleksi 12 poin hasil dari 3 kali kemenangan, 3 hasil imbang, dan 4 kekalahan. Berikutnya, skuad Garuda akan bertanding di ronde keempat yang akan berlangsung di Arab Saudi dan Qatar mulai 8 hingga 14 Oktober 2025 mendatang. Sebanyak 6 tim akan bersaing untuk memperebutkan tiket lolos ke Piala Dunia 2026, yaitu Indonesia, Irak, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Ke-6 tim tersebut nantinya akan dibagi ke dalam grup, yang masing-masing berisi 3 negara untuk memperebutkan tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Juara grup akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, sedangkan runner-up grup akan saling berhadapan pada laga playoff 13 dan 18 November 2025. Rencananya, pengundian resmi untuk ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 ini akan digelar pada 17 Juli 2025 mendatang di markas AFC. Jelang bertarung di ronde keempat tersebut, Erick Thohir dipanggil ke FIFA untuk menghadiri Executive Football Summit 2025 di Miami, Amerika Serikat. Hal ini disampaikan langsung oleh Erick Thohir melalui akun media sosial Instagram pribadinya pada Minggu, 15 Juni 2025, siang waktu Indonesia Barat. Menghadiri FIFA Executive Football Summit 2025 di Miami, Amerika Serikat untuk menerima penghargaan kategori Gold yang diberikan kepada PSSI dari FIFA Forward Awards for Asian Member Associations, tulis Erick Thohir. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan yang pertama bagi Indonesia. Penghargaan FIFA ini pertama kali dalam sejarah sepak bola kita yang diberikan karena keberhasilan dalam menjalankan proyek PSSI National Training Center, lanjut Erick Thohir. Dia menekankan, penghargaan ini menjadi motivasi tambahan bagi PSSI untuk terus mengembangkan sepak bola ke arah yang jauh lebih baik. Prestasi ini menjadi sebuah kebanggaan dan menambah semangat kami untuk bisa terus membangun sepak bola Indonesia bersama-sama demi masa depan yang lebih baik, katanya. Erick Thohir juga berterima kasih kepada Presiden FIFA, Gianni Infantino, yang percaya kepada PSSI untuk mengembangkan sepak bola Indonesia. Terima kasih kepada Presiden FIFA, Gianni Infantino atas kepercayaannya kepada PSSI untuk terus membangun sepak bola Indonesia. Terima kasih juga atas kontribusi pemerintah yang begitu besar untuk mewujudkan pembangunan training center PSSI di IKN, imbuh Erick Thohir. Federasi Sepak Bola Tiongkok, CFA, dilaporkan memecat pelatih tim nasional Tiongkok, Branko Ivankovic, buntut kekalahan dari Timnas Indonesia yang membuat peluang lolos ke Piala Dunia 2026 tertutup. CFA pun bergerak cepat mencari pengganti, dengan Shin Tae-yong masuk dalam opsi. Pemecatan dilaporkan terjadi setelah CFA melakukan pertemuan dengan pelatih Branko Ivankovic pada Jumat 13 Juni. Pelatih Timnas Tiongkok Branko Ivankovic telah meninggalkan Timnas Tiongkok setelah kontraknya dihapus. Pelatih baru akan memimpin Timnas Cina untuk Piala Asia Timur (EAF), tulis Sohu, salah satu media Tiongkok, dipetik Sabtu 14 Juni. CFA secara sepihak mengakhiri kerjasama dengan pelatih kepala Ivankovic sesuai dengan perjanjian kontrak. Dilaporkan bahwa kemarin sore, Ivankovic bernegosiasi dengan CFA untuk mengakhiri kontraknya, tambahnya. Kontrak Branko Ivankovic sebagai pelatih Timnas Tiongkok sebenarnya masih tersisa 6 bulan lagi. Kedua belah pihak semestinya baru berpisah pada Desember 2025.
Kegagalan tim negeri tirai bambu memperpanjang napasnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jadi penyebab pemutusan kontrak. Tiongkok gagal lolos ke Piala Dunia 2026 setelah dikalahkan 0-1 oleh Timnas Indonesia di Jakarta pada matchday 9 grup C putaran ketiga kualifikasi. Kondisi itu menutup peluang mereka, meskipun pada laga pamungkas menang atas Bahrain. Selain kontrak kerja diputus lebih cepat, Branko Ivankovic juga dipastikan tak dapat kompensasi apapun dari CFA. Sebab ada klausul yang berbunyi bahwa pelatih 71 tahun itu tak menerima kompensasi jika target tak tercapai. Karena kontrak yang ditandatangani kedua belah pihak memiliki target yang jelas di setiap tahap kualifikasi Piala Dunia, CFA dapat mengakhiri kerjasama dengan Ivankovic tanpa kompensasi jika tim nasional Cina gagal lolos dari kualifikasi Piala Dunia Asia, demikian laporan lanjutan Sohu. Menariknya, belum 24 jam pemecatan terhadap Ivankovic dilakukan, rumor pelatih baru Tiongkok sudah muncul. Laporan Football Asia mengungkap ada sejumlah kandidat yang disebut jadi buruan CFA untuk jadi pengganti. Salah satunya adalah Shin Tae-yong, ex-pelatih Timnas Indonesia. Juru taktik asal Korea Selatan itu disebut sebagai sosok yang dipantau secara serius oleh CFA untuk memulai persiapan menuju Piala Asia Timur yang akan dimulai pada 7 Juli mendatang di Korea Selatan. Keberhasilan Shin baru-baru ini dan kemampuan adaptasi taktiknya dilaporkan membuatnya menjadi pilihan jangka panjang yang lebih menarik, tulis Football Asia. Shin Tae-yong dianggap jadi sosok tepat berkat kesuksesannya membawa Timnas Indonesia melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2024 untuk pertama kalinya. Selain itu, dia juga jadi sosok krusial di balik peningkatan signifikan performa Timnas Garuda. Timnas Indonesia lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Garuda Qatar siap all out mendukung perjuangan tim merah putih. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia finish keempat di grup C. Skuad Garuda mengumpulkan 12 poin, di bawah Jepang, 23, Australia, 16, dan Arab Saudi, 13. Selain Indonesia, 5 tim lainnya juga mengunci tiket ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Arab Saudi, Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Irak tim-tim itu. AFC sudah menunjuk Qatar dan Arab Saudi untuk menjadi tuan rumah laga-laga babak keempat. Babak keempat akan berlangsung pada 8 hingga 14 Oktober 2025. Akan ada 2 grup di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Drawing akan dilakukan pada 17 Juli 2026, Indonesia ada di pot 3 bersama Oman. Garuda Qatar sempat mencuri perhatian di ajang Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024. Saat timnas kembali bermain di Doha, mereka siap menyemarakan. Tapi, tak cuma laga timnas senior, mereka juga akan mendukung timnas Indonesia U17 yang akan berlaga di Piala Dunia U17 2025 di Qatar pada 3 hingga 27 November 2025. Insya Allah kami siap. Bukan saja di kualifikasi Piala Dunia 2026, tapi juga Piala Dunia U17, kata Dadan Juarsa dari Garuda Qatar. Supporter Indonesia menjadi sorotan dengan tifo yang spektakuler. Tak cuma di Stadion Gelora Bung Karno, tapi juga saat away ke Jepang. Garuda Qatar masih menanti stadion yang akan digunakan Indonesia bertanding. Insya Allah. Sambil kita lihat-lihat di stadion mana kita bermain, kata Dadan.